korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dihianati, reformasi dihianati, dihianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH semuanya, ini menarik ya, kita bicara mengenai kereta cepat Jakarta-Bandung. Makin cepat, tapi cepat bikin jantungan, bikin negara jantungan. Kenapa? Karena ya banyak masalahnya ya. Proyek ini sudah tidak visible, bisa kemudian menjadi belitan utang RI kepada China dan lain sebagainya. Padahal sejak awal misalnya Menteri Perhubungan Jonan menentang proyek ini. Kan Jakarta-Bandung itu nggak terlalu jauh. Ngapain dibikin proyek kereta cepat? Sementara yang existing saja more than enough. Sudah ada jalan tol, ya, bahkan jalan tolnya ada jalur selatan. Kemudian ada juga tol elevated. Kereta tinggal direvitalisasi, kereta Parahyangan misalnya. Tapi tiba-tiba kereta cepat. Dan kereta cepat ini ya banyak bau-baunya ya. Entah bau apa, bau menyan atau bau apa. Tapi yang jelas banyak bau-baunya dari awal. Dan akhirnya memang proyeknya nggak jelas, tersendat-sendat, bengkak biayanya. Ternyata bunga utangnya pun gede juga. Oke. Ada beberapa berita yang perlu dicermati yang menurut saya menarik ya. Sebagai contoh misalnya begini. Pernah dilawan Jonan, konsesi kereta cepat Jakarta-Bandung kini malah diizinkan jadi 80 tahun, bayangkan. Dari sebelumnya konsesinya 50 tahun. Karena kalau 50 tahun diperkirakan nggak dapat untungnya mungkin. Jadi terserahlah anak cucu ya. Yang paling penting barangkali generasi hari ini udah mati semua kita. Nah, jadi tidak memikirkan bagaimana nanti anak cucu ke depan. Ya 80 tahun orang kayak kita udah lenyap dari dunia semua ya. Kalau 80 tahun lagi kan berarti usia saya 130 tahun lebih. Usia presiden, menteri-menteri sekarang udah di atas 100 tahun semua ya. Mungkin udah menjadi tengkorak semua kan. Tetapi generasi ke depan yang akan menanggungnya. Ini juga ada berita misalnya Jepang tawarkan suku bunga 0,1%. Cina 3,4%. Lalu yang dapat proyek kereta cepat Cina sekarang RI terjerat utang. Kemudian ada lagi misalnya, gimana nih Cina minta APBN Indonesia jadi jaminan utang proyek kereta cepat. Bunga utang Cina untuk kereta cepat ternyata 3,4%, tapi dulu bilangnya 2%. Oke, coba kita bacakan ini ya yang dari kompas.com ini. Bunga utang Cina untuk KCJB ya, kereta cepat Jakarta Bandung ternyata 3,4%, sebelumnya 2%. Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka-bukaan soal kegagalan dalam negosiasi besaran bunga pinjaman di proyek kereta cepat Jakarta Bandung KCJB. Dalam lawatannya ke Beijing, pemerintah Cina bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4%
Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2%. Ya maunya kita kan 2%, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6%. Beber Luhut di Jakarta dikutip pada Rabu. Jadi kalau kita dapat 3,4% misalnya, sampai situ ya we are doing okay, walaupun tidak oke-oke amat, tambah Luhut. Menteri yang juga pengusaha batu bara ini berujar, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara. Tapi kita masih mau negosiasi lagi, ucap Luhut. Barangkali kalau ada kekuasaan baru guys, perlu juga dilakukan investigasi mengenai konflik of interest ya pejabat-pejabat publik dalam membuat keputusan-keputusan publik. Sementara itu dikutip dari Harian Kompas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman Septian Haryoseto menambahkan, patokan bunga 2% adalah suku bunga yang berlaku pada 2017. Namun tawaran 3,4% itu masih lebih rendah daripada bunga obligasi pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6%. Luar biasa. Jadi bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan bunga pemerintah AS atau bunga obligasi USD dari pemerintah Indonesia, tetapi kita mau negosiasi lagi, kata Seto. Ini pembenarannya ya. Menurut Seto, pembengkakan biaya ini tak akan berpengaruh pada rentang waktu hingga tercapainya titik impas break even point, yaitu 38 tahun. Masa konsesi pun tak berubah, tetap di 80 tahun. Luar biasa. Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dulu klaim bunga utang 2%. Sebagai informasi saja, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA). Namun di tengah jalan pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng China meski hal ini membuat Jepang kecewa berat. Alasannya China menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga yang utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1% per tahun. Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019 tetapi beberapa kali molor dan diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Bayangkan 4 tahun molornya. Biaya konstruksi pun membengkak drastis dengan pembengkakan cost overrun menembus 18,2 triliun. Menteri BUMN 2014-2019 Rini Sumarno kala itu menyebut tawaran dari China dinilai lebih menguntungkan ketimbang Jepang. Begini soal kereta cepat supaya semua jelas, padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok, kata Rini dikutip dari pemberitaan Kompas 1 Oktober 2015 silam. Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah, tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B2B karena BUMN dengan BUMN, ujar Rini lagi. Dan ini sudah diingkari semua ya. Karena ternyata minta jaminan pemerintah juga. Dan kemudian Indonesia minta ada anggaran dari pemerintah juga. Jadi ya di depannya bilang manis ternyata ketipu juga kita ya. Kemudian ia menerangkan Cina menawarkan bunga sebesar 2% per tahun dengan skema bunga tetap fix selama 40 tahun pertama. Skema pembiayaan kan sudah jelas, mereka sudah tawarkan 40 tahun tenor dari CDB China Development Bank, 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2%. Ini 2% fix untuk 40 tahun untuk komponen dolar, kata dia. Tawaran menggiurkan lainnya dari China yakni proyek KCJB digarap tanpa menggunakan dana APBN karena murni dibiayai utang dan modal konsorsium BUMN Indonesia Cina, dan ternyata nggak benar. ada suntikan dari APBN juga. Namun belakang pemerintah tetap harus menyuntik duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI Persero guna menambal pembengkakan biaya proyek. Bunga utang dari China untuk proyek KCJB juga rupanya 4% yang kemudian setelah dinegosiasi menjadi 3,4%. Bukan 2% sebagaimana diklaim Rini Sumarno sebelumnya. Dan ini Jonan dulu bilang Jakarta Bandung terlalu pendek untuk kereta cepat. That's right sebenarnya ya. Pernah dilawan Jonan konsesi KCJB kini malah diizinkan jadi 80 tahun. Kala Jonan tak hadir saat Jokowi groundbreaking kereta cepat Jakarta Bandung dan alasannya. Ini keren juga nih si Jonan. Berani dia melawan ya. Ya karena dia tahu ya ini. Nah ini lagi coba ya.
Duh, gimana nih China minta APBN Indonesia jadi jaminan utang proyek kereta cepat. Gelora.co, China Development Bank meminta Indonesia agar anggaran pendapatan dan belanja negara jadi jaminan utang dari pembengkakan biaya cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Indonesia dan CDB sendiri telah menyepakati besaran pinjaman untuk pembayaran cost overrun proyek kereta cepat senilai 8,34 triliun, asumsi kurs 14.900 per dolar AS. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, sejauh ini kedua pihak masih terus membahas besaran bunga, struktur pinjaman serta tenor atau durasi pinjaman. Luhut menjelaskan pihak China menginginkan adanya struktur penjaminan pembayaran pinjaman tersebut dari APBN. Dengan skema tersebut, CDB akan mendapatkan pembayaran pinjaman dari APBN jika nantinya Indonesia tidak mampu membayar pokok dan bunga pinjaman tersebut. Namun kata Luhut, pihak Indonesia menginginkan pembayaran pinjaman tersebut dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Ini masih dibahas, masih ada masalah psikologis. Kemarin mereka mau dari APBN, tapi kita jelaskan kalau dari APBN itu prosedurnya jadi panjang. Makanya mereka juga sedang pikir-pikir, kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018, kata Luhut Senin. Ya, sahabat era sekalian, masalahnya adalah ngapain kereta cepat Jakarta-Bandung yang jaraknya pendek dan sebenarnya kita sudah punya infrastruktur yang cukup untuk Jakarta-Bandung. Itu pertanyaannya ya. Tapi ya banyak spekulasi ya. Salah satu spekulasinya adalah ya waktu itu jelang Pilpres 2019 soal yang terkait dengan macam-macam lah ya. Salah satunya adalah political cost recovery ya. Jadi ada yang namanya political investment yang butuh cost recovery dan lain sebagainya. Jadi memang rasanya kita perlu melakukan investigasi ya terhadap proyek-proyek yang diduga melibatkan konflik of interest oleh ya penyidik independen sebagai bahan evaluasi kalau ada pemerintahan yang baru ke depan. Jangan sampai kita terjebak di lubang yang sama ya karena cost pemilu besar lalu cost recovery yang kemudian dicari dan yang dikorbankan adalah masa depan rakyat Indonesia. Jadi arti kalau kita bicara cost and benefitnya, apa benefit yang paling utama kereta cepat Jakarta-Bandung? Dulu orang berpikir tentang pengembangan kawasan yang TOD ya, Transit Oriented Development di Walini, tapi belakangan tidak pernah terdengar lagi. Lalu kalau cuma sekedar kereta cepat, apa memang is it necessary? Apakah memang betul-betul perlu ya? Itu yang menjadi persoalan sesungguhnya. Orang mengatakan nggak perlu-perlu amat. Kecuali kalau kereta cepatnya itu Jakarta Surabaya, itu keren baru. Ya, tapi kalau cuma Jakarta Bandung, sekarang kalau jalan tol tidak macet ya 2 jam 3 jam bisa tembus itu ke Bandung. Jadi justru dengan memecah transportasi ya. Kalau misalnya semua orang naik kereta cepat ya sepi lah. Jakarta Bandungnya ya. Jadi dia menjadi zero sum game dengan kereta dan zero sum game juga jangan-jangan dengan jalan tol. Oke. Nanti kita lihat ke depannya ya. Yang jelas pemerintah terbelit utang sementara benefit yang diharapkan enggak gede-gede amat. Biasa-biasa saja. Oke. Coba kita baca komentar sobat era sekalian terkait dengan Jakarta Bandung kereta cepat ini. Cepat bikin sakit kepala pastinya sekarang ini ya. Oke. Bandung hadir, kasihan bila Pak Anies jadi presiden, 2000 utang bengkak. Semoga Indonesia enggak seperti negara-negara lain yang terjerat utang Tiongkok. Insya Allah segera ada solusi terbaik untuk segera lepas dari Tiongkok debt trap. Kemudian cepat melarat, Bung Ref, bisa dia audit enggak itu nanti ya setelah Muki dilengser? Ya bisa, tetap aja ya. Kereta rongsokan, wakakakak. Akhirnya anggota KPK Firly ketahuan bejat atau boroknya seret. Oke.
kereta cepat BKN untuk rakyat jelata tapi bunga utang negara serba sering naik harga-harga. Kereta cepat, kerja cepat, utang pun cepat meroket, korupsinya pun cepat-cepat. Pak Refli, saya sungguh penasaran motif pemerintah ambil proyek kereta cepat ini apa ya? Secara bisnis dari awal sudah dibilang merugikan tapi tetap maksain dan sekarang terbukti nggak logis, Pak. Jadi gini, kita nggak bisa ngomong semuanya ya. Tapi coba lihat saja, nggak logis memang. Makanya Jonan pergi aja dia. Ngapain kita bikin kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kos yang begitu tinggi, tapi benefitnya biasa aja. Orang mengatakan emang orang betul-betul mobilisasi tingkat tinggi Jakarta-Bandung. Tapi kalau misalnya Jakarta-Surabaya masih masuk akal lah. Karena itu kan jalur yang panjang, kereta cepat jadi signifikan. Kalau Jakarta-Bandung, waduh ampun dah. Bahkan ada teman mengatakan ini misalnya keretanya kecepatan sekian ratus kilometer per jam. Gak bisa kecepatan maksimum. Kenapa? Karena jaraknya pendek. Baru mau ngebut kerek berhenti gitu. Kecuali jarak panjang memang dibutuhkan kereta cepat ya. Oke. Kemudian hidup si raja utang meroket di situ hebatnya. Selamat pagi Bung Refli. Terus suarakan kebenaran dan kejujuran. Semoga Bung Refli sehat, panjang umur dan terus istiqomah membela suara. Ya doakan ya, baik-baik ya. Saya mengatakan saya tuh belum tentu benar, tetapi paling tidak kita berusaha jujur, itu yang paling penting. Kemudian utang cepat meroket, ngibul pun makin meroket. Wow, berapa Bang Refli? Saya di Suryana sama semua ya komentarnya. Kalau menurut saya bunga 3,4% itu murah kalau dibanding bunga bank dalam negeri. Misal kredit mobil aja ampun. Iya, tapi kalau dibandingkan misalnya tawaran Jepang yang 0,1%, itu kan sebenarnya jauh lebih baik Jepang dari awal. Jepang memang minta jaminan negara macam-macam gitu. Ternyata di dalam perjalanan yang diminta Jepang itu dilakukan oleh semua pemerintah Indonesia dan kosnya pun membengkak. Jadi kita sebenarnya jauh lebih rugi akhirnya ya. Belum lagi isu yang mengatakan kalau ini teknologi rongsokan yang nggak dipakai lagi di China. We don't know exactly ya. Kalau untuk poin ini nanti lebih baik diinvestigasi lebih lanjut. Jangan sampai kemudian kita mengatakan wah itu kita harus lihat ya. Karena saya merasakan di antara 4 konsorsium itu nggak ada juga yang semangat untuk menyelesaikan kereta cepat secara cepat ini ya. Semuanya merasa dibebani ya. KAI dibebani, kemudian ya pokoknya intinya mereka terbebani lah, termasuk juga pengembangnya ya. Proyek tanpa perencanaan akibatnya amburadul, lagi rakyat yang menanggungnya. Saiful Bahri 3,4 triliun tapi jumlah utangnya ribuan triliun. Ya, mungkin bukan ribuan triliun ya. Puluhan ya, ratusan mungkin. Kirain rakyat aja yang terjerat pinjol, Jokowi kena juga. Opung. Oke. Proyek ambisi politik Jokowi. Kok ini seolah menjerumuskan negara ke dalam utang? Apakah ada imbalan cashback bagi beberapa petinggi negara? I don't know exactly. Kita nggak bisa menjawabnya. Tapi ini uang besar, Bung. Nggak usah dibayarlah utangnya, perang aja lah sama Cina. Kalau perang sama Cina, jangan-jangan dia sudah di dalam, pasukannya sudah di dalam. Seperti cerita tentang kuda Troya ya, Troy Horse gitu. B2B ternyata jeblok, yang dibebani adalah pemerintah lewat APBN. Di mana logikanya? Bagaikan kepala rumah tangga, kepalanya ego dibikin, wah ngutang-ngutang nggak kebayar, jadinya rumahnya disita, utang negara yang disita apa coba. Kemudian lalu kita sebagai rakyat yang harus menanggung, enak banget mereka. Pak Prabowo RI 1. Oke, apalagi kaji ya. Seret ke meja hijau semua perencana pemberi izin dia dan lain atas proyek KIC ya, kereta Indonesia Cina, hukum dan miskinkan bila perlu hukum 500 tahun para pelakunya. Luar biasa.
Oke, apa lagi nih? Rakyat jangan bodoh berpikir utang ini nanti tak akan berdampak pada kita. Yang bayar itu ujungnya rakyat kecil lewat kenaikan harga dan pengurangan subsidi. Apalagi ya, proyek terus, utang makin membengkak, TPP usah sudah nggak jelas. Kereta cepat memuakkan sekali, kereta rongsokan yang sangat bermasalah hanya untuk mencari keuntungan kelompok mereka saja. Oke, ya itu saja Sobat Era sekalian soal kereta cepat yang bikin cepat jantungan kita. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.